Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang judul makalah Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampun Tri Winiasari Palupi MPD dengan ketuanya yaitu Siti Soraya dan anggotanya Putri Deswita Adelia, Inayati Ummu Salamah, dan Sana Ramlah. Materi yang pertama yaitu Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Di manajemen pembiayaan pendidikan terdapat konsep dasar pembiayaan pendidikan, yaitu merupakan salah satu komponen masuk instrumental input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Adapun dua hal yang penting dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan, yaitu yang pertama konsep biaya dan yang kedua komponen biaya pendidikan. Yang kedua adalah sumber-sumber dana pembiayaan pendidikan yang mencakup 7 poin pendanaan, yaitu yang pertama dana pemerintah, yang kedua dana orang tua siswa, yang ketiga dana dari masyarakat, yang keempat dana dari alumni, dan yang kelima dana dari peserta didik, yang keenam dana dari kegiatan wirausaha sekolah, dan yang terakhir atau ketujuh dana subsidi. Selanjutnya yaitu 3 sumber dana pendidikan. Yang pertama, sumber dana dari pemerintah pusat, yang kedua, sumber dana dari pemerintah daerah, dan yang ketiga, sumber dana atau biaya dari masyarakat. Yang ketiga, perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan, yaitu rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah dan madrasah. RAPBS atau RAPBM adalah rencana biaya dan pendanaan rincian untuk tahunan pertama RAPBS dan RAPBM. RAPBS dan RAPBM dibuat hanya untuk 1 tahun anggaran pembelanjaan mendatang dan terdiri dari 2 bagian, yaitu pertama bagian pendapatan dan yang kedua bagian pengeluaran. RAPBS dan RAPBM mencakup 141 semua biaya dan mendapatkan yang ada pada rencana anggaran, pendapatan, dan pembiayaan tahunan khususnya untuk tahun anggaran mendatang. Yang keempat yaitu perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan. Yang pertama, perencanaan anggaran. Untuk dapat menyusun anggaran pendidikan yang tepat, pada administrator dan manajer pendidikan harus mengerti dan memahami segala hal yang berkaitan dengan sistem penganggaran yang berlaku di suatu negara. Yang kedua, perencanaan anggaran pendidikan, yaitu mekanisme pembiayaan pendidikan sekolah negeri di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang ketiga yaitu penata usahaan keuangan pendidikan adalah kegiatan pencatatan transaksi keluar masuknya uang yang digunakan untuk pembiayaan program pendidikan dengan maksud agar diperoleh informasi tentang pengelolaan anggaran pendidikan yang dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu pengawasan anggaran pendidikan, dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Yang kelima yaitu pengawasan pembiayaan pendidikan. Secara istilah, pengawasan ini bermakna suatu kegiatan dan melaporkan pelaksanaan dari sebuah program yang telah dicanangkan untuk melihat ketercapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu manajemen hubungan masyarakat. Dalam hubungan masyarakat, pengertian manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu adalah masyarakat merupakan terjemahan dari public school relations yang bermakna hubungan timbal balik antara lembaga pendidikan atau sekolah dengan masyarakat atau lingkungan terkait. 2. Pentingnya kegiatan humas atau hubungan masyarakat. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ini berarti mengisyaratkan
bahwa orang tua peserta didik dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi turut memikirkan dan memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, model dan teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam manajemen humas, ada 5 model kegiatan humas dengan berbagai pihak termasuk teknik hubungan yang bisa dilakukan. Berikut ialah paparan dari Abdurrahman Malla berdasarkan materi kuliah administrasi pendidikan. Yang pertama, hubungan sekolah dengan komite sekolah. Salah satu sumber daya yang sangat potensial dan dimiliki oleh sekolah adalah masyarakat dan orang tua peserta didik. Di Amerika Serikat, pengembangan sekolah di pedesaan atau di daerah-daerah urban berada di tangan Dewan Masyarakat Sekolah atau SCC School Community Council. SCC ini mempunyai tanggung jawab untuk melakukan analisis kebutuhan sekolah dan kebutuhan masyarakat melalui survei yang dilakukannya. Hasil analisis yang dilakukan Dewan ini didiskusikan bersama pihak sekolah dengan melibatkan para ahli seperti konsultan dan sebagainya untuk diterjemahkan menjadi kebijakan dan program sekolah. Kebijakan modal pelibatan masyarakat dalam pendidikan melalui lembaga SCC seperti di Amerika ini sebenarnya sudah sejak lama dikenal dan dilakukan oleh pendidikan dan persekolahan di Indonesia, mulai dari POM, POMG, BP3 hingga sekarang yang dikenal dengan komite sekolah. Yang kedua, komunikasi dengan masyarakat dan lingkungan di luar sekolah. Salah satu alasan mengapa sekolah perlu dukungan dari masyarakat tempat sekolah itu berada ialah karena sekolah harus dibiayai. Tugas sekolah ialah bagaimana menumbuhkan rasa ikut memiliki atau sense of belonging dan rasa ikut bertanggung jawab atau sense responsibility masyarakat terhadap sekolah. Dalam hal ini, Perhimpunan Administrator Sekolah di Amerika Serikat atau The American Association of School Administrator telah mengumpulkan beberapa indikator atau petunjuk tentang hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu bahwa para kepala sekolah harus memahami yang pertama, unsur-unsur penting pada anggota masyarakat lingkungan sekolah. Yang kedua, tradisi dan adat istiadat. Yang ketiga ialah organisasi anggota masyarakat. Yang keempat ialah kepemimpinan atau struktur kekuatan yang terdapat dalam masyarakat. Yang kelima ialah situasi fisik masyarakat, ciri-ciri pengelompokan formal, dan hubungan ciri-ciri populasi. Jika para kepala sekolah memperoleh keterangan-keterangan di atas, berarti ia mendapat informasi yang diperlukan untuk mengembangkan hubungan yang sehat dan sukses antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, hubungan sekolah dengan pemerintah dengan lembaga masyarakat. Yang pertama, hubungan sekolah dengan pemerintah. Dalam paradigma otonomis seperti sekarang, diperlukan kemampuan sekolah atau kepala sekolah untuk membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai institusi pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kota, kabupaten, kecamatan, bahkan kelurahan. Di samping institusi pemerintahan, sekolah juga perlu membangun kerjasama yang sinergis dengan lembaga masyarakat seperti Karang Taruna, Kepramukaan, dan berbagai lembaga LSM yang bergerak dalam membantu dan membangun pendidikan. Yang kedua, hubungan sekolah dengan masyarakat. Di samping institusi pemerintahan, sekolah juga perlu membangun kerjasama yang sinergis dengan organisasi masyarakat yang memfokuskan dirinya terhadap pendidikan. Antara lain, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau IPSI, Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia atau ISMAPI, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau APSKIN, dan yang lainnya. Yang keempat, hubungan antara sekolah dengan orang tua peserta didik atau hubungan edukatif. Hubungan edukatif sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat dilakukan melalui yang pertama, mengadakan pertemuan dengan keluarga dan kelompok masyarakat untuk memperkenalkan diri. Yang kedua, menjadwalkan diskusi formal 1 atau 2 kali dalam setahun dengan orang tua dan komite sekolah untuk menggali potensi belajar peserta didik. Yang ketiga,
mengirim hasil karya peserta didik ke rumahnya agar orang tuanya mengetahui perkembangan potensi peserta didik. Yang keempat, membiasakan peserta didik membahas apa yang telah dipelajari di rumah dan memanfaatkan informasi pembelajaran yang diperoleh dari sekolah. Yang kelima, melakukan kunjungan sumber belajar di masyarakat atau meminta peserta didik mewawancarai orang tuanya. Yang kelima, memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui teknik-teknik komunikasi. Terdapat 2 teknik. Yang pertama, melalui teknik media hubungan sekolah dengan masyarakat. Terdapat media visual, media audio, dan media audiovisual. Lalu yang kedua, melalui teknik jalur-jalur komunikasi sekolah dengan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa jalur yang dapat ditempuh, walaupun jalur yang paling menguntungkan adalah jalur yang langsung berhubungan dengan peserta didik dan situasi pertemuan langsung atau face-to-face. Di antaranya ialah peserta didik, surat-surat selebaran dan buletin sekolah, ada media massa, pertemuan informal, laporan kemajuan, serta kontak formal. Baiklah, telah kalian saksikan pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 5. Lanjut ke kesimpulan materi yang sudah kami buat, yaitu manajemen pembiayaan pendidikan melibatkan konsep dasar pembiayaan pendidikan, sumber-sumber pembiayaan pendidikan, perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, dan yang terakhir pengawasan pembiayaan pendidikan. Sedangkan pembahasan di manajemen hubungan dan masyarakat terdapat pengertian manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, pentingnya kegiatan humas atau hubungan masyarakat, model dan teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Tetapi keduanya saling berkaitan dan berhubungan. Terima kasih telah menonton presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.